Oke, teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu aku dapat pertanyaan di DM Instagram yang menurutku ini menarik untuk sekalian aku share ke kalian. Ini aku dapat DM dari Ahmad Fahrur Ridho. Malam bang, jadi aku udah 1 bulanan ini aku lagi brainstorming pengen bikin brand budaya lokal. Aku hanya punya feeling akan konsep dalam suatu desain tapi nggak punya kemampuan desain. Dari kemarin lagi bingung masalah lisensi. Lagi nyari pembahasan lisensi di YouTube dan ketemu konten abang di YouTube 4 tahun yang lalu. Gimana sih sistem royalti yang bagus untuk membangun suatu bisnis? Dalam artian aku beli hak desain secara penuh, aku hire desain ilustrator dengan kontrak, atau aku bayar jasa desain terus aku kasih bonus penjualan atau kolaborasi. Atau gimana bang? Secara konteks, aku pengen menghargai desainer, tapi juga untuk penggunaan penuh untuk penjualan ada di aku, bang. Menurut abang gimana? Jadi ini udah aku bales juga beberapa poin-poin penting aja. Karena kalau misalnya aku jelasin yang terlalu lengkap, itu bakalan ngetiknya panjang banget. So, buat kalian mungkin yang punya pertanyaan sama kayak Fahrur tadi, nah, kalian bisa simak video ini sampai selesai karena akan aku bahas gimana sistem royalti yang menurutku umum ya dilakukan di industri kreatif seperti ini. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi disclaimer dulu sebelum aku mulai video ini. Ini aku share berdasarkan pengalaman pribadi karena aku sendiri punya bisnis clothing dan ada juga bisa dibilang studio desain bareng sama temanku. Jadi seenggaknya aku sedikit banyak paham sama masalah royalti di dalam desain ini teman-teman. Biasanya yang sangat umum di Indonesia itu ada dua teman-teman. One buyout alias gampangnya beli putus, atau yang kedua royalti. Nah ini biasanya yang sering di Indonesia teman-teman. Nah bedanya apa mas? Nah sekarang kita bahas beberapa model royalti yang umum terutama di dunia kreatif seperti ini. Oke, yang pertama. Oke teman-teman, jadi kita bahas dulu yang tanpa royalti ya. Gampang itu bahasanya beli putus. Jadi pihak brand ini membeli hak cipta desainnya secara penuh, alias mereka itu bayar sekali aja untuk dipergunakan terserah mereka gitu ya. Contohnya gini, ada ilustrator atau desainer ya, itu dibayar misalnya untuk bikin desain 1 juta untuk 1 desain. Dan setelah desain itu selesai, pihak brand bebas mau pakai sepuasnya, nggak ada ketentuan gitu. Misal nanti produknya mau laku sedikit atau laku banyak, itu si pihak brand nggak berhak atau nggak harus untuk memberikan berapa persen ke desainernya atau memberikan uang lebih kepada si desainer. Dan desainer pun itu tidak ada keharusan memikirkan desain apa ya kira-kira yang cocok atau gimana ya untuk desain seperti ini, salesnya apakah bagus atau kurang. Itu nggak ada ketentuan mereka harus memikirkan itu teman-teman. Jadi desainer itu cuma fokus mengerjakan apa draft atau briefing yang brand sampaikan, terus ya udah desainer kerjakan, that's it. Poinnya di situ teman-teman. Untuk masalah sales kayak aku tadi bilang, tidak ada urusan mau bagus mau jelek, mereka hanya mengerjakan cuma ya sampai situ aja gitu. Mereka nggak ada keharusan untuk memikirkan mana yang desain yang bakalan laku atau yang mana yang bakalan bisa bagus untuk penjualannya. Nggak ada. Desainer atau ilustrator akan mendapatkan presentasi dari setiap produk yang terjual berdasarkan desainnya teman-teman. Contoh mereka mendapat 5-10% dari harga jual per itemnya. Jadi kalau misalnya kaos kalian dijual mungkin 150.000 gitu ya, dan royaltinya anggaplah berapa? 6-7%, ya anggaplah 7%, maka si pihak desainer ini akan mendapatkan uang 10.500 per kaosnya yang laku teman-teman. Nah terus ini berarti desainer nggak dapat duit di awal mas. Ya kalau misalnya kalian pakai sistem ini kerja sama brand, ya nggak dapat cuy. Jadi pihak desainer ini akan mendapatkan rekapan per bulan. Misal per bulan laku 100 pieces gitu ya. Ya tinggal dikali 10.500 kali 100 pieces. Kalau cuma laku 5 pieces dalam sebulan, ya cuma dikali 5 aja, 10.500 dikali 5. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk kelebihannya sendiri di sini adalah bisa dibilang adil ya untuk kedua belah pihak.
Jadi desainer juga termotivasi untuk membuat desain yang lebih laku di pasar. Cuma kekurangannya harus ada sistem pencatatan penjualan yang transparan teman-teman. Dan ini sangat vital ke depannya. Karena akan sangat bisa rawan scam, dan yang dirugikan di sini adalah si pihak desainernya, karena ya mereka nggak mendapatkan laporan yang sesuai sama apa yang udah mereka kerjakan. Misalnya untuk penjualan mereka mendapatkan dari desain tersebut itu laku 100 pieces, tapi ternyata yang dilaporkan itu cuma 50 atau 60, jadi nggak sesuai sama apa yang mereka dapat sebenarnya kayak gitu. Jadi harus benar-benar transparan dari segi pencatatan keuangannya teman-teman. Nah, desainer dibayar biaya awal, fee-nya itu ya, dan tetap nanti akan mendapatkan royalti dari hasil penjualan. Contohnya, untuk fee di awal itu misalnya kalian membayar ke desainer itu 500.000 per desainnya. Plus nanti kalian kasih mereka royalti 5% per produk yang terjual. Nah, untuk kelebihannya, desainer mendapatkan kompensasi di awal. Jadi mereka bisa dapat uang dulu lah ketika mereka sudah mengerjakan desain kalian. Nah, dan pihak brand juga itu bisa tetap berbagi keuntungan dalam jangka panjang, alias ya kita bisa punya relasi dan bisa dibilang kita punya bonding yang kuat sama desainer kita gitu yang kita pilih tadi. Cuma kekurangannya di sini biaya awal bisa berat jika skala bisnisnya itu masih kecil cuy. Karena yang tadi aku bilang, udah kita ngasih duit untuk ngerjain desainnya, plus kita nanti masih harus memberikan royalti ke desainer tersebut. Jadi keluarnya itu double teman-teman. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya teman-teman memang sudah usahanya gede dan mungkin kalian mau berbagi lebih sama pihak desainernya, ya nggak ada masalah untuk sistem seperti ini. Cuma aku agak bisa dibilang jarang gitu ketemu udah bayar di depan ngasih royalti pula. Mungkin untuk instansi-instansi atau mungkin kayak IP yang masih bisa terus berjalan, mungkin sistem seperti ini tuh ya masih bisa gitu. Cuma kalau misalnya untuk bisnis clothing, sistem seperti ini tuh aku jarang banget nemuin. Cuma kalau misalnya kalian tahu ada brand clothing yang menggunakan sistem seperti ini ke desainernya, kalian bisa komen di bawah deh. Nah, kalau misalnya di sistem ini, desainer itu dianggap sebagai rekan kolaborasi, teman-teman. Dan pembagian hasilnya itu ditentukan bareng-bareng. Contoh, profit bersih dari penjualan desain itu dibagi 70-30 antara brand sama desainer. Atau model lain sesuai sama kesepakatan kalian mau seperti apa. 50-50 juga terserah kalian sesuai kesepakatan bareng. Ingat ya, yang dibagi ini adalah profit bersih. Jadi bukan harga jual yang dibagi, jangan salah, karena akan beda ceritanya hitungannya nanti cuy. Untuk kelebihannya, ini menurutku cocok untuk project-project yang khusus atau yang limited edition atau brand yang ingin kolaborasi jangka panjang sama seorang desainer. Itu juga cocok banget pakai sistem revenue sharing ini teman-teman. Cuma kekurangannya di sini yang pertama perlu transparansi dan kepercayaan yang tinggi. Biasanya brand yang collab sama desainer dengan sistem ini tuh kalau enggak si ownernya sama desainernya ini memang sudah temenan atau udah saling kenal, atau memang dari pihak brand sudah legit dari segi track recordnya. Jadi si brand ini punya nilai tawar yang tinggi buat si desainer untuk mau kerjasama sama si brand tersebut. Karena kalau misalnya dari dua-duanya ini nggak punya track record atau belum ada track record yang bagus atau yang belum kelihatan, ya menurutku pasti akan ada salah satu pihak yang bisa dibilang nggak mau untuk jalin kerjasama, karena ya resikonya dibilang besar sih kalau buat desainer. Enggak juga, karena mereka juga harus mengerjakan, cuma kan mereka udah mengorbankan waktu gitu kan, udah mengorbankan waktu, pikiran. Jadi menurutku pasti ada salah satu atau dua-duanya itu yang punya track record yang memang sudah terlihat. Dan biasanya dengan sistem kolaborasi ini mereka tujuannya adalah untuk naik bareng teman-teman. Nah, di sini aku ada tips buat kalian yang mau kerjasama gitu ya antara pihak brand atau sama pihak desainer kalau mau main di ranah royalti-royaltian ini. Yang pertama, buat kontrak tertulis. Nah, di situ kalian bisa kasih detail pembayarannya seperti apa, periode royaltinya ini sampai kapan gitu kan misalnya. Terus hak ciptanya ini akan seperti apa dan lain sebagainya. Itu kalian harus kasih detail
sedetail-detailnya supaya kalau kedepannya ada permasalahan bisa jelas teratasinya. Yang kedua, laporkan penjualan secara berkala. Nah, ini penting banget teman-teman. Kalian bisa laporkan ini secara mungkin bulanan atau kuartalan. Kuartalan itu biasanya 3 bulan sekali. Nah, itu kalian bisa antara dua itu teman-teman. Jadi kalian bisa rekap penjualan kalian. Yang ketiga, kalian bisa gunakan tracking digital untuk pencatatan penjualan tadi teman-teman. Misalnya nih, kalian bisa bikin spreadsheet bareng gitu ya, atau Looker Studio. Kalau misalnya kamu mau jualan di e-commerce ya, kamu bisa nanti dalam laporan penjualannya itu bisa kasih laporan penjualan dari e-commerce tersebut. Biasanya kan kalau misalnya kita selesai nih, misalnya akhir bulan nanti Mei, nah nanti bulan Juninya itu penjualan yang bulan-bulan Mei itu nanti rekapannya akan keluar bentuknya Excel gitu, dan itu nanti bisa dikonvert ke spreadsheet. Nah, itu kalian bisa masukin di situ untuk laporan penjualannya. Oh, desain seperti ini tuh penjualannya segini. Nah, gitu. Kemudian yang paling penting, yang terakhir, nomor 4, transparansi dan komunikasi yang jelas. Nah, ini yang vital banget teman-teman. Jangan sampai kamu menyalahi atau scamming partnermu, karena poin yang terpenting di dalam kerjasama ini kan bisa dibilang kolaborasi ya, kerjasama. Di sini kalau mau langgeng ya kalian harus bisa ngasih sesuatu yang nggak membuat trust issue antara masing-masing pihak teman-teman. Dan di sini kejujuran dan transparansi adalah poin yang penting untuk kelanggengan bisnis kalian teman-teman. So, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga menjawab ya untuk versi panjangnya dari pertanyaan Fahrur tadi. Semoga bisa menjawab, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mungkin kurang jelas dari apa yang aku udah jabarkan tadi, kalian bisa komen di bawah. Kita belajar bareng, kita diskusi bareng. Dan buat kalian yang mau tahu info-info tentang bisnis, terutama bisnis clothing, kalian bisa follow channel ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like. Kalau nggak suka ya silakan dislike. So, stay safe, stay strong, never give up, paper claw out. See you on next video. Bye bye.